Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 75. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Bukan begitu sayang. Kau boleh minta apapun dariku. Maaf, aku salah. Tidak seharusnya aku berkata begitu. Baiklah, besok kita akan ke Singapura untuk membeli es krim itu. Aku sudah tidak mau es krimnya. Wira melepas pelukan, lalu menghapus air mata Via dengan jarinya. Katanya tadi mau es krim itu. Tidak lagi, Mas. Jawabnya sambil menggelengkan kepala, juga isak tangis yang tertahan. Ayolah sayang. Aku tidak sengaja membuatmu sedih dengan menolak permintaanmu membeli es krim itu. Aku salah. Aku minta maaf. Aku sedih bukan karena es krimnya, ucap Via mengusap lagi air matanya. Lalu, Via memberanikan diri menatap wajah suaminya itu. Ini pertama kalinya aku meminta sesuatu pada Mas Wira. Dan aku tidak tahu kalau permintaan itu berlebihan. Dulu kalau Mbak Sera menginginkan sesuatu, Mas Wira memenuhi semuanya tanpa bertanya. Aku bukannya iri dan meminta Mas Wira memperlakukan aku seperti Mbak Sera. Hanya saja aku merasa posisiku tidak berarti di mata suamiku sendiri. Aku tahu dan sadar aku hanya seorang gadis panti asuhan yang tidak jelas asal-usulnya. Sampai hari ini aku tidak tahu siapa orang tuaku dan kenapa mereka membuangku. Dan rasanya aku seperti bermimpi bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Dan memang benar, terlalu berlebihan kalau aku meminta sesuatu lagi. Setiap kata yang terucap dari bibir Via bagaikan menorehkan luka bagi Wira. Ia kembali memeluk. Jangan berpikir begitu, kau sangat berarti bagiku. Via tak menyahut lagi. Sekalipun ia berusaha meyakinkan diri bahwa merupakan hal wajar jika Wira tidak menganggap dirinya penting. Namun naluri kemanjaan sebagai seorang wanita yang tengah berbadan dua tetap mendominasi. Pagi hari dimulai dengan sarapan bersama di ruang makan. Namun pagi itu suasana tampak berbeda dengan tidak adanya sosok Via di antara mereka. Sebuah kursi di mana wanita itu biasanya duduk tampak kosong. Via tidak turun sarapan? Tanya Tuan Gunawan pada Bibi Arum yang sedang menghidangkan beberapa menu. Tidak, Tuan. Katanya sedang tidak enak badan. Tadi dia hanya minta dibawakan jus dan buah ke kamar. Jawab wanita parubaya itu. Bundanya lagi sakit, Opa. Lila menyela di tengah-tengah pembicaraan itu. Wira yang sedang menjadi tersangka utama pun mendapat hadiah tatapan sinis dari sang ayah. Namun laki-laki itu hanya merespon dengan senyuman getir. Menyadari dirinya lah yang bersalah. Selepas sarapan, Bibi Arum beranjak menuju lantai atas dengan membawa sebuah nampan berisi jus dan buah yang diminta Via. Buru-buru Wira menawarkan diri. Bi, biar aku saja yang bawakan ke kamar. Tawarnya. Baiklah. Wanita itu pun menyerahkan nampan tersebut ke tangan Wira. Dan dengan segera Wira menuju lantai atas di mana kamar Lila berada. Via duduk bersandar di tempat tidur sambil menonton acara televisi ketika Wira masuk dengan membawa menu sarapannya. Selamat pagi sayang. Ucapnya penuh semangat dengan senyum tipis. Aku bawakan sarapan untukmu. Wira meletakkan kotak berisi potongan buah dan juga segelas jus di meja nakas. Mas, kenapa repot-repot? Aku tadi minta tolong Bibi yang bawakan. Tidak apa, Bibi bilang kau tidak enak badan. Wira menyentuh kening sang istri dengan punggung tangannya. Memang agak hangat sih. Wajahmu juga sangat pucat. Mau ke dokter? Tanyanya diikuti gelengan oleh Via. Tidak usah, Mas. Aku tidak apa-apa. Mau aku suapi sarapannya? Aku bisa sendiri, Mas. Mas kan harus siap-siap ke kantor. Via meraih kotak itu dari tangan Wira. Begitupun dengan garpu yang sudah Wira arahkan ke mulut sang istri. Dengan gerakan yang terlihat lusuh, Via menyuapkan potongan demi potongan buah ke mulutnya.
Menyadari sikap istrinya yang tak biasa, Wira hanya mampu tersenyum pelik. Kau masih marah? Tanyanya seraya membelai rambut dan juga wajah sang istri. Marah kenapa, Mas? Soal semalam? Tidak. Kenapa aku harus marah? Aku tahu aku sudah keterlaluan, dan aku minta maaf untuk itu. Aku tidak apa-apa, Mas. Lupakan saja. Kalau begitu sini aku suapi. Tidak perlu. Aku tidak mau merepotkan Mas Wira. Ia meletakkan kembali kotak ke atas meja. Oh iya, pakaian kantor sudah aku siapkan di kamar. Wira tersenyum, walaupun gurat kesedihan terlihat jelas di wajahnya. Ia kecup kening sang istri dengan penuh kasih sayang. Walau Via dalam keadaan sakit dan marah, namun tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dan hal itu membuat rasa bersalah dalam dirinya semakin besar. Baiklah, istirahatlah. Hari itu dilalui Wira dengan suasana hati yang buruk dan dalam keadaan tak bersemangat. Bahkan saat rapat pun ia hanya melamun memikirkan perbuatannya pada sang istri. Senja pun tiba. Wira duduk di sebuah kursi sambil memandangi ramainya jalanan ibu kota ketika terdengar suara deringan ponsel. Di sana tertera nama Bima. Ada apa, Bos? Maaf, tadi aku sedang sibuk. Ucap Bima sesaat setelah panggilan itu terhubung. Tolong siapkan keberangkatanku ke Singapura dalam waktu dekat. Singapura? Iya, aku dan Via akan berangkat ke sana. Sekalian untuk berobat Lila. Tolong, kau siapkan segalanya. Baiklah, Bos. Mau berangkat kapan? Wira terlihat berpikir sejenak sebelum menjawab. Minggu depan saja. Sekarang Via sedang tidak enak badan. Itu mudah, akan aku siapkan segalanya. Baiklah, terima kasih. Panggilan terputus. Wira kembali larut dalam lamunannya. Hingga beberapa saat berlalu, ia melirik arah jam di pergelangan tangannya. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Ya ampun, sudah malam. Ia meraih jas yang menggantung di sudut ruangan lalu menyambar ponsel dan kunci mobil di atas meja. Ayah! Panggilan penuh semangat Lila menyambut saat memasuki rumah. Ia merentangkan satu tangan membawa gadis kecil itu ke dalam gendongannya. Selamat malam, sayang. Ayah, kenapa pulangnya lama? Ayah kan sibuk di kantor, nak. Ia menundukkan Lila di sofa lalu berjongkok di depannya sambil mengeluarkan kotak kecil yang sejak tadi disembunyikan di belakang punggung. Lihat, ayah bawa apa untuk Lila? Seketika wajah Lila berbinar saat menatap benda yang berada di dalam kotak. Wah, mahkota princess. Ini buat Lila ya, Ayah? Iya, sayang. Makasih, Ayah. Mahkotanya bagus, kayak mahkota bonekanya Lila. Saking senangnya ia mengecup pipi sang ayah beberapa kali. Bunganya buat Lila juga ya? Tanyanya sambil menunjuk sebaket bunga di tangan sang ayah. Ini untuk Bunda, sayang. Bundanya mana? Bunda bobo di kamar. Soalnya Bunda lagi sakit, Ayah. Tadi muntah-muntah terus. Apa? Sakit? Kata Wira dan dijawab anggukan oleh Lila. Kalau begitu ayah mau lihat Bunda dulu ya. Lila mau ikut? Mau main sama Bibi dulu yuk. Ya sudah, ayah lihat Bunda dulu ya. Iya, ya. Wira mempercepat langkahnya menapaki anak tangga satu persatu. Hingga tiba di depan pintu kamar, ia mengetuk terlebih dahulu sebelum masuk. Sayang? Panggilnya sembari melongokkan kepala ke dalam. Pembaringan tampak kosong, tak ada Via di sana. Dan kedua matanya membulat sempurna saat mendapati Via yang sedang terbaring di lantai. Wira segera meraih tubuh sang istri dan berusaha membangunkannya. Via? Via? Panggilnya seraya menepuk wajah pucat pasi itu. Sayang, bangun. Via bergeming, membuat Wira memeluk tubuhnya, pun dengan cairan bening yang jatuh membasahi wajah. Kepanikan pun kembali terjadi saat ia melihat noda darah di pakaian bagian belakang sang istri. Via! Teriak Wira dengan paniknya. Bersambung.